Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, Pak. Pagi. Alhamdulillah kita selalu dalam keadaan sehat, bisa berkumpul di tempat posyandu ini. Baiklah, kami dari Puskesmas Tuan Tua akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan ya, kesehatan. Nah, yang akan dibawakan teman saya nanti Pak Amri ya. Pak Amri itu akan membawakan Pak Amri tentang imunisasi ya. Kemudian Pak Udi tentang DBD ya. Kemudian Pak Yudi tentang diabetes mellitus. Untuk membersihkan waktu, kami silakan kepada Pak Amri untuk memberikan penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amri, petugas Puskesmas Tuan Tuan sekaligus mahasiswa ITEGAS jurusan perawatan tugas. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang imunisasi pada bayi dan balita. Jadi pada dasarnya imunisasi ada beberapa. Yang pertama BCG. Dari bayi baru lahir ada hepatitis B, terus BCG, polio, pentabio, IPP, campak, dan kemudian yang booster 1,5 tahun dan 24 bulan. Jadi untuk BCG tujuannya untuk mencegah penyakit TBC, terus DPT HB atau pentabio untuk mencegah difteri. Difteri itu radang tenggorokan, pertusis, batuk satu sari, dan tetanus. Tetanus itu kalau bahasa kampungnya kejang-kejang. Terus polio itu untuk mencegah lumpuh layu. Terus campak untuk pencegahan penyakit campak, bahasa kampungnya berumur. Kemudian umur setahun setengah kita lanjut untuk DPT HB lanjutan, dan 2 tahun campak wanita. Oke, secara garis besar itu sih untuk imunisasi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak paham ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu nanti wabarakatuh. pertanyaannya kita ini aja ya, kita rangkum di akhir pemaparan. Jadi kepada Pak Yudi, silakan untuk memberikan penyuluhan tentang diabetes mellitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Herdian Wibowo. Saya perawat di Puskesmas Tuan Tuan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Bahasa kampungnya itu kencing manis, kata orang. Kencing manis. Itu penyakit yang diakibatkan peningkatan kadar gula dalam darah kita tinggi, yang terjadi karena pembentukan insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Adapun faktor-faktornya, yang pertama genetik, riwayat penderita diabetes dalam keluarga, pola makan, kurang aktivitas atau olahraga, gaya hidup tidak sehat, kehamilan, obat-obatan, stres, dan lain sebagainya. Adapun gejalanya biasanya pada umumnya diabetes ini adalah penurunan berat badannya secara drastis ya. Jadi timbangannya berkurang. Terus sering merasa haus dan mudah lapar. Itu hati-hati itu. Berarti ada gejala-gejala mendekati ya. Sering buang air kecil. Sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Adapun cara-cara untuk pencegahannya, yang pertama menjaga kebersihan diri, cuci kaki setiap hari dengan air hangat dan sabun, keringkan
kaki yang benar, oleskan pelembab pada kaki, periksa kaki apakah ada terdapat luka atau tertusuk duri seperti itu. Potong kuku jari dengan arah lurus. Ganti kaos kaki, jangan berjalan tanpa alas kaki, baik di dalam ruangan dan di luar ruangan. Periksa sepatu setiap hari sebelum melakukan aktivitas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Yudi yang telah berikan pengarahan. Kemudian kita akan mendengarkan penyuluhan tentang penyakit demam berdarah yang akan disampaikan oleh teman saya, Pak Uti Paradian. Persilakan Pak Uti. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sehat selalu kepada kita semua. Baik. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Uti Paradian. Saya dari mahasiswa Muhammadiyah Pontianak, jurusan S1 Perawatan. Jadi pada hari ini saya ingin memberikan penyuluhan tentang penyakit demam berdarah. Langsung saja Bapak Ibu, mungkin sudah banyak kita mendengar tentang demam berdarah, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus denyu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sering terjadi pada daerah endemis, yaitu pada musim penghujan daerah Indah Ketapang ini. Untuk daerah Padang ini pun ada satu kasus dalam beberapa hari ini yang positif demam berdarah. Kemudian ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu yaitu memiliki bentuk lebih kecil. Kita tahu dulu bentuknya lebih kecil, terus dia berwarna putih dan hitam, belang-belang baik dari kaki atau badan. Dan ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ini, nyamuk demam berdarah ini yaitu ada dua fase, yaitu benangnya pada pagi hari dan sore hari. Kalau pagi hari itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Kalau sore hari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan harus Bapak Ibu ketahui, fase demam berdarah ini, fase demamnya itu seperti tapar kuda, yaitu pada hari pertama sampai ketiga itu demamnya sangat tinggi sekali. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui perbedaan demam berdarah dengan demam yang lain. Satu hari pertama sampai hari ketiga demamnya biasanya kalau kita ukur pakai alat temperaturnya yaitu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius ke atas. Nah, setelah itu dia agak menurun. Dan hari keempat kelima itu agak turun sekitar 37 derajat Celcius. Nah, itu kadang-kadang yang menipu Bapak Ibu. Kalau anak kita dengar, kita kira itu pasiennya sudah sembuh, anak kita sudah sembuh. Padahal itu fase yang paling kritis. Sedangkan fase penyembuhan itu, fase penyembuhan itu hari ke-6 ke-7. Yang paling kritis ini harus diwaspadai. Boleh kita lihat ada bintik-bintik di dalam daerah dalam kulit, di luar kulit, tapi daerah dalam, di paha atau lengan. Jadi itu ciri-ciri dari demam berdarah. Fase-fase demamnya. Cara pencegahannya yang biasa kita lakukan yaitu menggunakan 3M. Menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, mengukur barang bekas. Mungkin kalau strategi pencegahan yang lain lagi yaitu kita untuk jumantik, juru pemantau jentik setiap desa atau setiap RT. Itu mungkin itu saja yang dapat kita lakukan. Jadi pada musim-musim penghujan ini saya harapkan Bapak Ibu ini sangat-sangat waspada terhadap demam berdarah karena sangat membahayakan kepada pasien yang terkena positif demam berdarah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan penjelasan pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uti Paradian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang belum paham, belum mengerti, atau belum jelas, boleh ditanyakan. Insyaallah semampu kami akan bisa jawab ya. Silakan kepada bapak-bapak ibu yang mau bertanya. Nanya Pak, Tidak. kata orang teh ada kencing manis basah dan kering Pak. Kami minta yang memang ada ya Pak yang kering dengan basah kencing manis tuh. Kata orang kampung kan gitu Pak. Oh, iya. Apa bedanya Pak? Terima kasih atas pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Pak Yudi ya. Silakan Pak Yudi untuk menjawabnya. Sini. Ya, pertanyaan yang bagus ya Ibu. Dengan Ibu siapa? Putih Pak. Oh, Ibu Siti. Pertanyaannya bagus ya. Jadi bahasa kampung itu apa namanya tadi deh? Basah dengan kering ya dah. Jadi kalau dalam istilah medis itu ada dua tipe, yaitu diabetes insulin dan non insulin. Mungkin itu yang membedakan basah dan kering. Itu ya. Berarti Pak mun ada dua macam itu, berarti kalau Pak sama ya Pak itunya apanya, ciri-cirinya atau penanganannya. Penanganannya sama, cuma membedakannya itu misalkan dari produksi insulinnya. Kalau yang kekurangan insulin kita suntik insulin. Nah, kalau yang berlebihan insulin mungkin Mau berjalan. perawatan biasa aja. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu Tuti dan Pak Yudi. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, satu lagi Bu ya, tutup satu lagi. Kalau belum paham. Kalau tidak ada, jadi mungkin udah paham ya Bu itu ya. Kalau DBD udah paham belum Bu? DBD atau imunisasi? Imunisasi itu Pak. Silakan Bu. Berdiri kopi. Imunisasi tentang busa, kan yang udah itu tuh setahun deh kalau Gimana pertanyaan sih Bu? Ibu siapa namanya teh? Ah, gimana pertanyaan sih Bu? ya aku ada imunisasi yang 2 tahun lagi tuh Pak. Aku anaknya Oh, imunisasi booster yang umur setahun setengah sama yang 24 bulan ya. Yang setahun setengah itu DPT habis, itu setahun setengah. Itu fungsinya pengulangan itu booster, dan istilah medisnya booster. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya kembali yang dari umur di bawah 1 tahun, kita ulang lagi di umur 1 tahun setengah. Jadi biar daya tahan tubuhnya makin kuat. Kita jangan mencapai. Yang ada yang baru-baru ini Pak yang dari 2 tahun oke. Itu namanya pian. Bulan imunisasi anak nasional. Jadi sampai sebelum umur 5 tahun harus lengkap imunisasi dasarnya. Jadi misalkan BCG-nya, BCG kan umur kan suntikan 1 sampai 3 bulan. Jadi kalau misalkan kelupaan diuntik itu bisa diulangi sebelum umur 5 tahun. Paham itu ya? Oke, ada lagi ya? Kalau ada, silakan saya kembalikan ke modal. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendengarkan penjelasan kami. Semoga yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu tadi bisa dipahami dan diterapkan untuk pencegahan ya. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi tentang penyakit diabetes, apa namanya
demam berdarah, silakan. Ya, silakan. Jadi kalau demam berdarah Pak, penanganan awalnya apa Pak? Atau di rumah Pak? Kan demamnya kan 3 hari tidak turun Pak. Jadi gimana Pak penanganannya Pak? Bisa sedih gitu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari cantik sini. Aduh, susah saya mau jawab di dalam cantik banyak depan ini. Saya coba jawab ya. Gimana cara kita mengetahui atau dan sebagainya apabila anak kita itu demam di rumah, apakah DBD atau tidak? Yang jelas penanganan pertama itu karena demam DBD ini sangat tinggi hari pertama dan sampai hari ketiga, kita boleh mencoba memberikan obat penurun panas seperti paracetamol, baik melalui bidan atau matri atau dokter. Untuk penanganan di rumah, selain minum obat Kenapa nangis panas, teh? yang kita supres pakai air Oh, hangat jajangnya juga. atau pakai daun-daun yang obat-obatan tradisional seperti daun sirih atau semacam itulah. Itu penanganan pertama kita. Kalaupun kita ragu setelah hari ketiga, biasanya demam berdarah ini saya ulangi lagi seperti tapal kuda. Jadi hari ketiga sampai hari kelima itu turun seperti sejuk kembali. Itu boleh kita periksakan lagi ke dokter atau bisa langsung ke laboratorium kita pemeriksaan yang lebih lanjut. Biasanya hari ke-4 sampai hari ke-5 itu sudah bisa tampaklah apakah DBD atau tidak. Jadi itu sajalah langkah-langkah ibu-ibu apabila ada anaknya demam seperti ciri-ciri yang saya jelaskan tentang demam berdarah. Yang jelas hari pertama sampai hari ketiga itu demamnya sangat tinggi. Jadi penanganan kita yang berikan boleh kita kasih kompres, kita berobat ke dokter atau bidan setempat yang terdekat. Lalu hari ketiga sampai hari kelima boleh kita melakukan pengecekan laboratorium pengecekan darah. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Gimana Ibu? Jangan lupa senyumnya Ibu ya. Oke, makasih Ibu sajalah. Alhamdulillah, bukan sudah selesai. Semoga ibu lebih paham, lebih jelas bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan juga mencegah penyakit DM ya. Karena kita sekarang ini memang penyakit diabetes mellitus itu merupakan penyakit pembunuh nomor 1 karena COVID ya. Jadi itu akibat dengan pola makan dan lifestyle atau gaya hidup ya. Jadi itu bisa kita cegah penyakit DM dan ya, demam berdarah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.